Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya dimulai per tanggal 18, tanggal 19 sampai 20. Bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kali ini saya akan mengambil tema ya, titik terang apakah yang akan terjadi ya. Bisa difahami sobat ya, sekali lagi, titik terang apakah yang bakal terjadi ya, tentunya di 3 hari ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Silakan jika kalian masih bingung ya silakan ditonton sampai habis ya, mohon jangan di-skip agar tidak terjadi salah paham. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga ya, bisa dikatakan tetap ya saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan video terbaru saya semua bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya juga bersifat general reading. Artinya general reading yaitu tarikan energinya itu meluas sobat ya, gitu loh. Tarikan energinya meluas, jadi mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ketika sudah saya informasikan. Nah, kan seperti itu. Ya, ketika ada tepat, ya tidak ada salahnya ya. Tidak kita syukuri, kita aminkan ketika ada tepat, ada resonat ya. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita syukuri ya. Kita aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, ya jangan kecewa, ya jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikan energinya. Saya tidak mengerti nama dan data kalian. Ya beda ketika kalian menginginkan ada yang suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara privat ataupun pribadi. Dengan demikian saya selalu mengatakan saya akan bisa mengetahui nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Sehingga buat siapa saja yang konsul, insya Allah bisa mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian karena sudah banyak sekali ya. Rata-rata insya Allah tepat, dan seperti itu. Sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu energinya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya. Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, zodiak Aries. Di sini kartu utama kalian muncul The Emperor ya, ada raja tua duduk sambil memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot, ada seseorang ya, laki-laki, itu depannya ada 2 hewan zaman dahulu ya, bisa dikatakan singa lah ya. Singa zaman dahulu, ada warna putih sama warna hitam. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries, jelas di sini zodiak Aries kelihatannya lagi berfokus ya, lagi berkonsentrasi bagaimana untuk bisa menyetabilkan hubungan asmara. Mungkin zodiak Aries ingin apa ya, ingin adanya suatu pergantian formasi ataupun pergantian strategi ataupun mengatur, menyusun ulang ya, bagaimana agar nanti bisa lancar ya, bisa stabil. Ketika kalian ada masalah, kalian menginginkan adanya suatu rasa damai,
adanya suatu rasa saling baikan lagi, sehingga kalian di sini adanya suatu kefokusan, ya itu tadi seperti yang saya, maksud ya, kalian sedang menyusun sebuah rencana agar bisa kembali stabil ketika ada masalah. Dan ketika tidak ada masalah di sini zodiak Aries, ada 2 ya, ketika kalian tidak terjadi masalah di sini zodiak Aries ini katanya berfokus agar apa, agar lebih, damai lagi ya, agar lebih baik lagi. Mungkin saya menangkapnya begini, ketika mungkin asmara kalian sedang baik-baik saja itu kan damai, itu kan bisa dikatakan stabil. Nah, zodiak Aries di sini lebih ingin menaikkan lagi gitu loh, ya tidak ada salahnya, itu memang baik ya ketika mungkin, merasa bahagia itu lebih ditingkatkan lagi agar lebih bahagia, kan seperti itu ya. Artinya di mana-mana ketika ada suatu peningkatan yang baik ya artinya itu, namanya bertambah bagus juga kan seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi jelas zodiak Aries berusaha untuk, juga selain berkonsentrasi ya, selain untuk mengatur ataupun menyusun strategi baru agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi, masalah asmara di sini zodiak Aries, apa ya, ingin adanya suatu pendewasaan diri ya. Jadi zodiak Aries tidak mau menyalahkan orang lain ketika dihantam masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi berusaha untuk mendewasakan diri dan berusaha untuk mengerti akan diri sendiri. Itu yang saya tangkap, ini bagus ya energinya. Terus dikonfirmasi sama kartu, The Chariot ya. Saya tadi mengatakan satu orang depannya ada singa zaman dahulu, singa hitam sama putih. Ini seperti yang saya katakan tadi di kartu pertama ya. Ketika mungkin zodiak Aries dihantam suatu masalah dan zodiak Aries kelihatannya mau menyusun ulang strateginya agar bisa kembali pulih lagi, intinya kan seperti itu ya. Dan di sini ada kartu konfirmasinya The Chariot, artinya apa? Artinya di sini zodiak Aries jangan sampai bimbang, jangan sampai kalian ragu ataupun was-was ya. Ketika kalian dihadapkan suatu masalah, dan kalian harus bisa mencari solusi. Ketika mungkin itu ada 2 solusi ataupun 3 solusi, kalian harus berani mencari satu solusi, mana yang terbaik. Katakanlah ketika kalian memilih singa putih ya, kalian, memilih jalur kanan, tidak masalah ketika itu memang akan baik, akan selesai masalah kalian, kan tidak masalah. Ketika kalian memilih singa hitam ataupun bisa dikatakan taruhlah jalur kiri, nah ketika itu baik ya tidak masalah juga, jalankan. Jadi jelas ya, ketika kalian dihadapkan suatu masalah, itu jangan pernah kalian ada bimbang, jangan pernah adanya ragu, apakah nanti bisa terselesaikan atau tidak, apakah nanti bisa baik lagi atau tidak lah, jangan seperti itu, hilangkan rasa keraguan. Yang jelas di sini kalian dihadapkan suatu masalah dan kalian harus memilih salah satu jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kalian berani memilih salah satu jalan, nanti ya bisa jadi itulah ya langkah terbaik buat kalian. Kan seperti itu ya. Jadi jangan ada suatu keraguan, ini jelas zodiak Aries sedang dapat masalah dan di sini adanya suatu keraguan untuk bisa menyelesaikan. Jangan seperti itu sobat ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lanjut untuk pekerjaan. Di sini pekerjaan zodiak Aries, wow tumben ini ya, muncul The Devil. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress, ini juga bagus ya. Bisa dikatakan seperti itu, wanita yang sedang duduk santai. Kalau saya tangkap ya di sini kelihatannya Aries dalam meniti sebuah karir ataupun pekerjaan, kelihatannya Aries, saya rasakan banyak hambatan gitu loh, banyak halangan ya. Istilahnya itu banyak kelambanan ataupun lambat ya ketika ingin mencapai sukses, ketika ingin mencapai tujuan, apalagi mencapai target, ini kelihatannya lambat. Maksud saya lambat itu karena gini ya, karena istilahnya itu perlambatan ataupun lambat ya, itu bukan murni ya, bukan murni apa ya, bukan murni lambat dari kalian sendiri, tapi adanya suatu permainan energi yang dimana ada seseorang yang toksik itu mengirimkan energi negatif. Jadi bisa dipahami ya. Jadi di sini kelihatannya yaitu tadi, sehingga kalian susah, sehingga banyak hambatan, sehingga terkesannya itu lambat, kok sulit, cepat meningkat. Nah, kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini adanya The Devil gitu. Jadi ada suatu energi kiriman, sehingga menutup aura kalian dan sehingga itu tadi berpengaruh di pekerjaan kalian ya. Bukannya tambah meningkat ya, bukannya tambah cepat, tapi yang kita dapatkan itu tadi semakin terkesan lambat ya, dan semakin tidak ada peningkatan gitu loh. Jadi kalian kesulitan di sini gitu loh ya. Untuk menyentabilkan kalian kesulitan ya. Karena dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Padahal di sini saya menangkap ya energi dari zodiak Aries, kelihatannya di sini Aries sedang berusaha loh ya, menginginkan adanya suatu perkembangan ya, menginginkan adanya suatu kemakmuran tentang masalah pekerjaan ataupun karir, yang dimana mungkin Aries sedang berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, berharap itu akan bisa terjadi. Jadi di sini apa ya, saya menangkap itu masih terkesan apa ya, masih terkesan itu sekedar sebatas angan-angan ya, sebatas
keniatan. Ya saya rasa sih tidak masalah, biarpun itu sebatas angan-angan, biarpun itu masih sebatas niat saja, tidak masalah, yang penting di sini adanya suatu kepositifan. Nah, kan seperti itu. Karena apa? Karena jelas terhambat adanya suatu the devil, ya, gitu. Itu yang saya maksud ya. Jadi seakan-akan sulit mendapatkan suatu mendapatkan suatu perkembangan, pertumbuhan di seputar pekerjaan ini kelihatannya kan sulit ya. Saya merasakan seperti itu ya. Tapi nanti akan saya deteksi ya. Kita lihat untuk masalah keuangan. Di sini ada 8 pentacles, seseorang yang sedang memahat 8 koin ya. Dikonfirmasi sama kartu temperance ya. Malaikat sedang menuangkan air di cup satu ke cup yang lainnya. Kalau saya tangkap di sini jelas untuk masalah keuangan zodiak Aries, di sini kelihatan zodiak Aries penuh semangat, penuh perjuangan, menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu cadangan pundi-pundi keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi jelas di sini sedang bekerja keras, sedang memperjuangkan ya agar bisa stabil, ya tadi agar bisa mendapatkan simpanan pundi-pundi keuangan. Jadi mungkin kalau saya tangkap energinya, selain adanya suatu perjuangan untuk bisa menstabilkan, di sini kelihatannya zodiak Aries ada suatu masalah dan kelihatannya kembali ke titik nol. Maka dari itu saya menangkap di sini ya kalian harus semangat lagi ya. Kalian harus istilahnya itu merintis lagi dari bawah. Mungkin adanya suatu kesalahan ya, karena disebabkan adanya suatu energi yang kurang bagus sehingga kalian di sini perlu perjuangan keras lagi gitu. Terus dikonfirmasi sama kartu temperance ya. Ini saya tadi mengatakan ada malaikatnya. Ini jelas ya, zodiak bisa dikatakan zodiak Aries ini sedang sangat berhati-hati sekali untuk memanage ataupun untuk bisa menggunakan keuangannya. Jadi benar-benar zodiak Aries sedang sangat berhati-hati sekali, sedang berkonsentrasi, sedang berpikir agar tidak terjadi adanya suatu kebocoran keuangan ya, dalam arti mungkin akan bertambah minus ya, adanya pengeluaran yang tidak terkontrol. Lah zodiak Aries itu tidak mau seperti itu gitu loh, karena di sini jelas adanya suatu kehati-hatian gitu loh. Ya itu memang bagus ya, saya rasa memang bagus ya. Kalau faktor keuangan saya rasa masih zodiak Aries masih sedikit diuntungkan lah ya. Tidak terlalu minus dan tidak terlalu drop ya, untuk masalah keuangan tidak terlalu menurun karena kalian sendiri yang bisa membackup ya. Untung, saya mengatakan untung ya buat kalian karena kalian bisa membackup di sini, karena di sini melambangkan adanya suatu malaikat ya sedang menuangkan air secara perlahan-lahan, artinya ya kalian untung kalian bisa mengontrol, kalau tidak ya akan kewalahan nanti kalian gitu ya. Jadi Vicky ya, untuk masalah keuangan bisa dikatakan ya masih cukup diuntungkan lah, masih cukup sedikit bersahabat untuk masalah keuangan. Dan di sini jelas garis besarnya zodiak Aries sedang ingin berjuang keras ya, sedang ingin berhati-hati sekali agar bagaimana langkah kedepannya itu bisa stabil, bisa maju lagi di seputar finansial. Itu yang saya tangkap ya. Oke, sekarang saya coba mendeteksi ketiganya. Alhamdulillah ya. Ini titik terang yang bakal terjadi kalau seputar asmara kelihatannya masih diuntungkan ya. Ini saya menangkap zodiak Aries masih diuntungkan ya. Mungkin ketika kalian ada konflik itu akan terselesaikan. Mungkin dari banyak kalian yang mempunyai zodiak Aries di sini kelihatannya kalian kelihatannya kalian dihadapkan suatu masalah dan kalian berani mengambil satu keputusan ya. Seperti Cecaria tadi. Saya merasakan seperti itu sih. Banyak juga ini zodiak Aries ketika dihadapkan masalah dia berani, dia mencoba menghilangkan rasa mamang, mencoba menghilangkan rasa was-was dalam hati ya, sehingga akan menemukan solusi dan itu akan baik buat kalian. Jadi sekali lagi Vic, titik terang yang bakal terjadi yaitu asmara kalian akan bagus. Kalau untuk pekerjaan tadi saya menangkap suatu energi memang kurang bagus ya. Kalau di pekerjaan harap berhati-hati ya untuk Aries, kelihatannya kalian masih belum bisa diuntungkan. Biarpun di sini terkesan kalian adanya suatu harapan tinggi, kepositifan. Sering saya mengatakan ketika adanya suatu penutupan aura ya, kiriman dari orang toksik sama kita itu akan membentuk sebuah dinding gitu loh. Jadi kepositifan, kerezekian apapun itu terkadang mental, terkadang mau menyampai sama kita tinggal sedikit kandas, tidak jadi sampai. Nah, itu loh yang saya maksud. Jadi jelas ya, untuk faktor pekerjaan di sini Vic, saya menangkap adanya suatu kurang bagus untuk hal pekerjaan karena adanya suatu the devil yang artinya kalian sedang adanya suatu masalah yang kalian hadapi. Untuk di seputar keuangan ini saya mendeteksi tadi bisa dikatakan 50% 50% ya. Kalau untuk keuangan ini jelas bisa saja yang 50% kalian masih diuntungkan, masih dalam tahap ya bisa dikatakan masih tahap stabil lah, biarpun tidak terlalu adanya peningkatan. Yang 50% lagi kelihatannya kalian akan ada suatu masalah dan semakin melorot, semakin minus. Itu yang kalau saya tangkap ya di faktor
keuangan. Jadi mungkin perjuangan keras kalian ya, perjuangan keras kalian, semangat keras kalian kelihatannya tidak membuahkan hasil gitu loh, malah bertambah parah. Itu yang 50% yang kurang bagus, tetapi yang 50% lagi yang bagus kelihatannya kalian akan bisa, memanen ya, kalian akan bisa memanen hasil perjuangan keras kalian itu akan terbayarkan berbuah manis. Tuh, jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ketika yang 50% saya mengatakan kurang bagus, itu jelas ada imbasnya ya, karena Aries tertembak di satu titik, istilahnya di pekerjaan. Ketika itu dibiarkan, ya itu tadi efeknya bisa saja di keuangan ya, salah satunya. Meskipun saya mengatakan bisa saja ngefek di seputar asmara juga kesehatan juga, cuman ini kelihatannya ngefek berimbas di, keuangan, sehingga keuangan berpengaruh banyak sengketa juga karena pekerjaan kalian ada suatu penutupan energi dan aura kalian tertutup, kalau bisa dinetralkan sobat. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih sukses, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan dan yang menilai apapun yang sudah saya informasikan ataupun apapun yang sudah saya, beritakan. Jadi balik lagi sama kalian. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam suatu masalah sobat, dan itu tidak bisa dilogikakan, jangan dipaksa untuk dilogikakan gitu loh. Karena itu jelas akan berhubungan sama energi yang tak kasat mata. Artinya apa? Ya tidak ada salahnya kita lawan, kita kuatkan secara doa, pendekatan diri sama Sang Maha Kuasa juga, istilahnya itu berikhtiar ya, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak memahami. Kan seperti itu agar siapa tahu, bisa membantu dan bisa memberi solusi dan akibatnya kalian bisa normal lagi aura kalian dan bisa lancar ke jenjang selanjutnya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat gitu loh. Ketika orang itu sudah mengetahui apalagi merasakan, tapi diabaikannya tidak bisa berubah. Bagaimana agar bisa berubah baik? Ya itu tadi jelas nasib akan bisa berubah baik ketika kita sendiri mau mengubahnya dengan dua metode tadi ya. Dikuatkan secara doa juga dikuatkan secara ikhtiar. Nah, kan kira-kira seperti itu akan mengalami perubahan nasib. Jadi sekali lagi, semoga manfaat. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.